Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P-A-Deck reading lagi dengan mengambil tema kira-kira apa yang ingin dia curhatkan pada diriku. Sekali lagi, kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku. Ini bukan bisa berlaku untuk pacar atau mantan saja ya. Perlu diingat ya, ini juga bisa berlaku untuk teman juga. Oke? Nah, perlu saya ingatkan juga kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik, move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Atau bisa jadi pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian atau seseorang yang sedang kalian pikirkan. Dan namanya readingan general ini ya, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck. Tinggal kalian cocokkan sendiri ya dengan situasi dan kondisi kalian, atau disesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan, atau boleh memilih semuanya sekaligus untuk sekedar antisipasi ya. Oke, segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi. Nah, di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan ya. 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian atau sambil dibayangkan wajah orang yang kalian dilingkan tersebut. Kalau kalian masih bingung, maka biarkan video ini berjalan dulu. Sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, personal ataupun private reading barusan akan saya buka kembali di tanggal 20 atau tanggal 21 Februari ini. Sementara ini masih liburan panjang ya. Oke, semoga kalian bisa mengerti. Kalau kalian masih benar-benar ingin ya, silakan kalian kontak saya di nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi ini ya, atau kolom komentar yang paling atas. Charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke, ditunggu ya guys ya. Saya rasa kalian telah memilihnya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number. 1. Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Satu kartu secara acak untuk kita jadikan tema secara keseluruhan. Growth. Growth. Growth ini adalah pertumbuhan ya, atau sebuah kedewasaan ya. Kalau yang ingin dia sampaikan, ingin dia curhatkan kepada diriku ya, seputar masalah kesadaran yang mungkin saja sebelumnya dia itu tidak pernah ada ya. Dan hari ini dia telah bertumbuh ya, menjadi seorang yang dewasa. Atau bisa jadi sebuah kesadaran di mana dia yang ingin dia curhatkan kepada diri kalian itu ya, dia telah mengetahui ya, atau menyadari segala kesalahannya yang pernah dia perbuat kepada kalian, di mana di masa lalu ya, dia itu masih belum bertumbuh dan belum berkembang, dan hari ini dia telah sadar karena dia telah mengalami pendewasaan diri. Oke, kita lihat melalui kartu tarot ya. Dear God and Universe, please give us a themes. Explain for viewers who pick and choose that number. 1.
Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu growth. Oke. Strength. Zodiak Leo. The Magician. Ini adalah zodiak Gemini dan Virgo. Nine of Swords. Oke, ini adalah zodiak Gemini. Ten of Cups. Pisces. Pisces. Four of Swords. Zodiak Libra. Kita lihat penjelasan saran dan pesannya ya. Maaf ya, kartunya melompat reseh ya kartunya. Dear God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion and solution for us. Hope he answers that number. 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu growth? Support, memberi dukungan ya. Ask for help ya. Mintalah tolong, get more rest ya. Dapatkan istirahat yang cukup, nurture yourself. Rawatlah diri kalian sendiri. Oke. Nah, saya ingin menjelaskan ya, ini bukan berlaku untuk pacar atau berlaku untuk mantan saja ya, tapi teman juga bisa ya. Apa yang ingin teman kalian curhatkan kepada kalian. Dia telah bertumbuh ya. Di sini ada kartu strength. Ibaratnya dia telah mengalami pendewasaan diri, menjadi seorang yang lebih bijaksana, lebih penyabar. Oke, strength. Seorang yang lebih kokoh, seorang yang lebih kuat baik di dalam pendiriannya ya. Maupun menjadi seorang yang telah memiliki prinsip. The Magician ya. The Magician ini adalah kreativitas ya. Kreativitas ini ibaratnya ya, dia itu telah mengalami kesadaran ya. Dia telah mengalami kesadaran, dan Magician ini juga menggambarkan kalau dia telah berusaha dengan sekuat tenaga, dengan semampu mungkin untuk memperubahin dirinya untuk diri kalian. Nine of Swords ya. Karena dia menyesal ya. Apa yang pernah dia lakukan kepada kalian di masa lalu itu mungkin kalian yang tahu sendiri ya. Tapi setelah mengalami pendewasaan dirinya ya, dia ibaratnya jadi stres sendiri ya. Dia merasa bersalah kepada kalian. Nine of Swords ya. Dia yang jadi galau, dia yang jadi gelisah ya. Bahkan dia tidak bisa tidur karena membayangkan apa yang pernah dia lakukan di periode sebelumnya atau di masa lalu kepada kalian ataupun kepada orang-orang juga bisa. Dan dia mempelajarinya secara baik-baik. Oke. Makanya The Magician ya, dia berusaha sekuat tenaga, strength, untuk memperubahin dirinya sendiri. Ten of Cups. Hari ini dia menjadi seorang yang tahu bagaimana caranya menghargai cinta, ya. Tahu bagaimana cara berkomitmen secara serius. Dan terakhir Four of Swords ya. Setelah dia berisolasi, setelah dia mengasingkan diri, melihat ke dalam dirinya sendiri, introspeksi, melakukan kontemplasi. Oke, Four of Swords ya. Ibaratnya dia itu seperti merenungi ya dirinya sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dia itu telah sadar. Makanya di sini ada kartu support ya.
Tidak menyuruh kalian menerima orang ini atau tidak, tapi setidaknya support ini maksudnya dukungan ya. Kalau kalian eh, kalau kalian masih bisa memaafkan dia, ya cobalah ya. Jangan kalian berdiam diri ya. Support, berilah dukungan, tapi tidak disuruh kalian untuk menerima dia lagi kembali ya. Oke, support. Setidaknya ya kalau kalian tidak bisa menerima dia kembali, lepaskanlah maaf untuk dia ya. Bukakan pintu maaf untuk dia. Oke, ask for help ya. Mintalah pertolongan, dan untuk diri kalian sendiri ya, get more rest ya, perbanyaklah istirahat, tidak perlu terlalu banyak memikirkan orang ini ya. Rawatlah diri kalian sendiri dulu ya. Sebagai tanda ya, ini adalah pertumbuhan dari diri kalian juga di samping ya. Orang ini bisa bertumbuh ya. Maka kalian juga jangan kalah ya. Oke. Support, ask for help ya. Tapi kalau selain ya memaafkan, ada lagi yang bisa kalian lakukan untuk orang yang ada sangkut pautnya dengan diri kalian ini, baik teman, pacar, mantan pacar ya. Setidaknya support ini kalian bisa memberikan dukungan kepada mereka ya. Bantulah mereka untuk terus bertumbuh dan lebih bertumbuh lagi. Tapi belum tentu ya melalui support yang kalian berikan itu sudah mesti kalian harus menerima dia lagi kembali. Tidak mesti ya. Keputusan bagaimanapun ada di tangan kalian. Oke? Setidaknya setelah memaafkan, bantulah dia untuk bisa lebih dewasa lagi ya. Supaya dia jangan merasa bersalah terus ya. Jangan menaruh rasa dendam. Inti-intinya seperti itu ya guys ya. Karena dendam itu juga bisa berakibat karma juga nanti buat kalian juga. Oke? Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang pertama ya. Berhubung karena ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak seadanya saja untuk penyampaian yang lebih spesifik, lebih akurat ke energi kalian sendiri ya. Langsung saja lakukan personal reading dengan diri saya. Ditunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Oke viewers, sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, baru akan saya bacakan semuanya. Oke, here we go. Dear Heavenly God and Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose that number 2. Belum apa-apa, udah reseh ya kartunya. Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Perlu saya ingatkan ya guys, ini bukan hanya untuk pacar ataupun mantan saja ya, ini untuk teman juga bisa ya. Oke, jadi jangan banyak ngeluh lagi, ungkit-ungkit soal mantan-mantan ya. Karena di sini saya belum tentu membacakan energi dari seorang mantan ya, untuk diri kalian. Impasse, mentok ya. Impasse ini adalah jalan buntu ya, atau mentok ya. Orang ini sedang menghadapi rasa keputusasaan, itulah yang ingin dia beritahukan kepada kalian ya. Yang ingin dia bagaimana ya, ingin dia curhatkan kepada diri kalian. Kalau dia sedang menghadapi masalah yang membuat dia itu terasa mentok ya. Segala jalannya itu terasa buntu. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarotnya. Dear God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 2. Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Impasse. Saya akan tarik kartunya secara acak. Ten of Pentacles. Zodiak Virgo. Eight of Swords.
Ini jadi agak mini. Nine of Swords. Waduh, jadi agak mini lagi ya. Masalah-masalah terus ya. King of Swords. Taurus. Queen of Swords. Waduh. Ini jadi Capricorn. Oke. Kita lihat saran dan pesannya. Dear God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Empress? Apa yang mesti diri kita lakukan? Satu kartu secara acak. Compassion. Kasih sayang ya. Kasih sayang, be gentle with yourself. Lembutlah ya. Lembutkan diri kalian. Forgiveness will set you free. Rasa memaafkan akan membebaskan diri kalian. See the light in yourself, in others. Lihatlah cahaya atau lihatlah kebaikan di dalam diri kalian sendiri dan orang lain ya. Alias jangan memendam rasa dendam ya. Oke. Sudah mengerti kan saran dan pesan ini guys? Sekarang saya ingin menjelaskan kepada kalian. Oke. Orang yang kalian dilingkan ini belum tentu pacar, belum tentu mantan ya, bisa jadi kawan ya. Aturannya ya, mungkin di dalam kehidupan rumah tangganya atau kehidupan keluarganya ini sesungguhnya dia itu nyaman-nyaman saja, tapi sekarang sedang memiliki masalah ya, yang membuat dia itu mentok, dan masalah itu ya mungkin ada kaitannya dengan keuangan yang terjadi di dalam keluarganya. Oke. Entah biaya hidup mereka tidak cukup, itu bisa jadi ya. Biaya mereka tidak cukup, atau bisa jadi pula gimana ya, banyak hutang ya keluarganya kepada orang ya. Sehingga nah di sini of Swords stuck atau mandek ya. Sama seperti mentok ya. Sehingga dia tidak tahu kemana dia mesti meminta pertolongan ya. Kemudian Nine of Swords, dia itu stres ya, dia itu stres dengan masalah-masalah yang ada di dalam keluarganya yang ada kaitannya dengan keuangan. Oke. Dan dia ingin mencari bantuan kepada orang, tapi dia tidak tahu ya kepada siapa dia mesti mencari bantuan tersebut. Itulah yang ingin dia curhatkan kepada kalian. Oke. Tapi tidak dikatakan ya kalau dia ingin meminta pertolongan atau meminta bantuan dari diri kalian ya. Karena King of Swords ya, dia juga orang yang memiliki harga diri juga. Oke? King of Swords, dia itu seorang yang memiliki harga diri juga. Dia itu tipe-tipe orang yang bisa mencari duit. Dan Queen of Swords ya, ingin sekali dia katakan secara langsung kepada kalian, tapi mungkin nyalinya atau keberaniannya tidak ada ya. Dan kalau misalnya ini kalian berdealing dengan pacar kalian ya, mungkin kalian akan melihat perubahan sikapnya itu kok kayaknya berubah ya. Akhir-akhir ini menjadi agak sedikit jutek ya, agak sedikit judes, agak sedikit galak kepada kalian karena memang dia sedang memiliki masalah keuangan, terutama keuangan pada orang tuanya. Oke, sedangkan kalau ini adalah mantan ya, berarti hidupnya sedang seret ya. Oke, hidupnya sedang seret ke keuangan, tapi di sini ada kartu King of Swords ya. Dia juga tahu diri juga, dia tidak ingin meminta bantuan kepada kalian juga. Dia hanya membutuhkan tempat untuk dia bercerita ya. Tempat dia itu untuk ya menceritakan ya. Tempat dia untuk mendapatkan motivasi atau mendapatkan masukan-masukan, saran-saran yang bijaksana. Oke, tapi tidak dikatakan King of Swords ini adalah ciri-ciri seorang yang ingin meminta bantuan kepada orang lain. Tidak ya. Dia itu masih tegas memegang teguh pendiriannya. Ada Queen of Swords ya. Dia itu ya
Meskipun ya, kalau misalnya ya, kalian ingin membantunya ya, misalnya saja, contoh saja ya, kalaupun kalian ingin membantunya, dia pun kayaknya akan menolak kalian ya. Dia pun akan menolak kalian dan tidak bisa menerima bantuan dari kalian juga karena dia malu ya. Queen of Swords. Oke. Dan ada beberapa orang kalau misalnya ini adalah mantan ya, ada kemungkinan stresnya ini ya, mandeknya ini ya, mentoknya kehidupannya ini terutama di dalam masalah keuangan ya, juga tidak berani dia ceritakan kepada kalian. Kenapa? Karena takutnya ya, belum apa-apa dia akan dimaki oleh kalian, akan dimarah-marahin oleh kalian, dan respon kalian akan menjadi sangat sangar ya, akan menjadi sangat galak kepada dia ya. Makanya dia memilih untuk berdiam diri saja, untuk memendam segala apa ya, stresnya itu, galaunya tersebut ya. Dan kartu saran pesan di sini mengatakan kepada kalian yang memilih deck kelompok yang kedua, lembutkan diri kalian, terutama lembutkan hati kalian. Tidak disuruh, sekali lagi tidak disuruh kalian apa ya, menerima orang ini kembali, dan tidak disuruh kalian untuk membantu orang ini juga. Tapi setidaknya ya, biarpun kalian tidak membantu, meskipun juga kalian tidak memendam rasa dendam lagi kepada dia, cobalah ya, maafkan orang ini ya. Karena orang ini dulunya mungkin ya, ada kaitannya di sini yang memilih deck kelompok yang kedua. Ini adalah orang yang telah berumah tangga ya. Tapi ya pasangan kalian mungkin lari dari kalian dan hari ini memiliki masalah ya. Dan disuruh ya, meskipun kalian tidak ingin menerima dia lagi kembali ke dalam kehidupan kalian, setidaknya maafkan dia dulu ya. Maafkan dia dulu. Cobalah ya, lihatlah sisi baik kalian, see the light in yourself ya. Lihatlah cahaya di dalam hati kalian ya. Setidaknya kalian sudah memaafkan dia, tapi tidak disuruh kalian menerima dia lagi kembali, dan tidak disuruh pula kalian untuk membantu dia juga ya. Tapi setidaknya jangan kalian sumpah-sumpahin dia, jangan kalian maki-maki dia, atau jangan kalian tertawain dia. Ingat ya, karma itu ada. Oke? Makanya compassion ya, kasih sayang. Orang yang semakin tinggi kasih sayangnya itu, maka dia akan menjadi orang yang semakin disayangi oleh Tuhan. Rezekinya akan berlimpah dan jodohnya akan jauh lebih terbuka lagi dibandingkan sebelumnya. Kalau dia itu tidak menaruh dendam terhadap orang-orang yang ada di masa lalunya. Oke, disuruh ya. Forgiveness will set you free ya. Rasa memaafkan ini ya, atau mengikhlaskan orang ini akan membebaskan diri kalian. Setidaknya kalian tidak akan memiliki beban lagi ya di dalam kehidupan kalian. Hati kalian akan terasa plong, akan terasa lempang ya kan, tidak dihantui suatu beban yang berat lagi di dalam kehidupan kalian. Oke? Setidaknya bebaskan diri kalian dengan cara memaafkan dan mengikhlaskan orang ini dulu. Mau bantu dia atau tidak, itu adalah urusan kalian nantinya, oke? Tidak dipaksa juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini ya, berhubung karena ini readingan general, maka penyampaian saya mungkin agak seadanya, agak simple ya. Untuk penyampaian yang lebih spesifik dan lebih akurat ke energi kalian sendiri, langsung kalian lakukan personal reading ya. Oke? Ditunggu ya gerak cepatnya, langsung charter order dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian. Oke? Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga atau kelompok yang terakhir. Untuk menghemat waktu ya, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Dear God and Universe, please give us a themes for viewers who pick and choose that number 3. Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Satu kartu secara acak ya.
Komplasensi ya, atau kepuasan ya. Lihat seorang nenek yang duduk sendirian sambil meneteskan air mata di tempat-tempat salju ini ya. Kalau sampai sekarang ini dia masih menjomblo ya, tidak punya pacar. Ini tidak berlaku hanya untuk pacar atau tidak berlaku untuk mantan saja ya, tapi ini bisa berlaku untuk teman juga. Kalau misalnya ini adalah teman kalian ya, mungkin yang ingin dia curhatkan ini kenapa sampai hari ini dia masih belum mendapatkan jodoh juga ya, sementara ya dia merasa kesepian di sana. Oke. Tapi lebih cenderung ini adalah ke mantan ya, lebih cenderung ini ke mantan. Komplasensi, kalau sampai hari ini dia masih mengingat kalian dan dia masih belum bisa melupakan kalian, dia tidak sanggup untuk membuka hatinya kepada orang lain ya. Kalau misalnya ini teman ya, bisa jadi dia barusan habis diputusin oleh pacarnya ya, dan sampai hari ini dia masih belum bisa melupakan pacarnya tersebut, dan dia masih jomblo dan tidak bisa menerima orang lain yang masuk ke dalam kehidupannya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot. Dear God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3. Kira-kira apa yang ingin dia curhatkan kepada diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu komplasensi. Oke. Tapi intinya di sini ya, saya merasakan kalau dia itu orang yang sangat kesepian ya. King of Wands. Wow. Ini gambaran dari kesetiaan ya, rasa ingin berkomitmen secara serius ya. Bisa jadi orang baru yang ingin datang ke dalam kehidupan kalian, atau teman kalian juga bisa ya. Ini jadi ya Leo. Nine of Swords lagi. Waduh, dari ketiga deck ya, Nine of Swords ini ada keluar terus ya, alias stres galau zodiak Gemini ya. Berarti energinya benar-benar terserap ya, atau ketarik di sini ya. Di ketiga deck ya, semua pasti ada muncul Nine of Swords sebagai galau ya, gelisah. Kalau tidak, maka tidak mungkin dia mencari kalian untuk curhat ya. The Magician. Ini zodiak Gemini dan Virgo. The Star. Pemulihan, healing ya. Zodiak Aquarius. Terakhir, Wheel of Fortune. Sebuah roda keberuntungan atau sebuah kesempatan. Zodiak Sagittarius dan Pisces. Oke, kita lihat saran dan pesan untuk diri kalian. Dear God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 3. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu komplasensi ini? Polarity ya, atau polaritas ya. Ada sisi gelap dan sisi terang yang mesti seimbang di dalam hati kalian. Integrate your shadow side. There can be no light without dark ya. Tidak akan ada terang tanpa ada kegelapan. Ini adalah simbol dari yin dan yang ya, dimana hitam dan putih itu ya sama-sama saling tarik menarik ya, sama-sama saling membutuhkan satu sama lain untuk menutupi dan saling melindungi satu sama lain. Understand the law of polarity ya, atau polaritas ya, siklus ya. Oke. Saya katakan dulu kalau misalnya ini datangnya dari seorang kawan ya, maka berarti kawan kalian ini sudah lama menjomblo, sudah lama kesepian, ingin mendapatkan seorang pacar. Dia telah berusaha semampu mungkin untuk menghealing dirinya, untuk menyembuhkan luka-luka hatinya karena dia ditinggalkan oleh pacarnya, ya, sehingga membuat dia itu stres, ya,
membuat dia itu galau, apalagi tidak bisa tidur di malam hari, ya. Dia ingin memiliki sebuah kesempatan lagi untuk menjalin sebuah hubungan yang serius, untuk bertemu dengan orang yang serius, kemudian menjalin hubungan komitmen yang serius. Tapi sampai hari ini dia masih belum dapat orang tersebut, ya. Makanya dia masih terus mencari Wheel of Fortune, ya. Di sini saya melihat The Star, ya, dia sibuk melakukan perbaikan untuk dirinya sendiri. Oke. Dan kalau misalnya ini datang dari seorang mantan pacar, ya, berarti mantan pacar kalian ini, ya, dia tidak bisa melupakan kalian. Oke. Nine of Swords, ya. Dia masih ingin terus bersama kalian, rasa cintanya masih begitu besar kepada kalian. Dia ingin berkomitmen secara serius untuk kali ini. Dan dia tidak siap untuk berpisah dari kalian. Ada Nine of Swords, ya. Nine of Swords, siang hari, pagi hari, ataupun malam hari dia selalu memikirkan kalian terus. Selalu galau terus, ya. Bahkan malam hari tidak bisa tidur lagi. Dan The Magician, ya, dia berusaha dengan segala macam cara untuk memperbaiki hubungan ini sekali lagi, ya, dengan diri kalian. Di sini ada kartu Wheel of Fortune, ya. Dia menginginkan satu kesempatan lagi dari diri kalian, dan dia ingin memperubahin, merefresh atau restart lagi hubungan ini, ya. Diperbaharui, ya. Kalau misalnya ini datangnya dari orang yang PDKT dengan kalian dan masih belum punya pacar, ya. Kalian masih belum jadian dengan orang ini, berarti ini orang, ya, sudah lama tidak pernah memiliki pacar, ya. Sudah lama tidak memiliki pacar dan dia sudah sangat merasakan kesepian, ya. Komplasensi ini sama dengan Nine of Swords, ya. Dia, ya, sangat ingin memiliki sebuah hubungan komitmen yang serius dengan seseorang. Dan selama ini dia telah berusaha secara mati-matian memanifestasikan, ya, ke dalam dirinya apa yang menjadi kekurangannya, dia perubahin semuanya, ya. Oke, untuk mendapatkan seorang pacar. Lebih cenderung, ya, ini orang, ya, boleh saya katakan ini adalah tipe-tipe seorang yang sadar diri, ya. Orang yang selalu bisa mengintrospeksi dirinya sendiri, ya. Barusan dia bisa merasakan kalau dirinya ini pantas untuk mendapatkan sebuah kesempatan, ya. Pantas untuk mendapatkan, ya, sebuah keberuntungan di dalam menjalin hubungan komitmen yang serius. Sedangkan polarity untuk diri kalian, ya, sebagai saran dan pesan, ibaratnya disuruh kalian seimbangkan, ya, diri kalian. Tidak mesti, ya, kalian menerima orang ini lagi kembali. Kalau misalnya kalian berhadapan dengan seorang kawan yang curhat masalah ini kepada kalian, ya, disuruh kalian seimbangkan hati kalian. Jangan memberikan usul yang jahat, jangan memberikan usul yang jelek-jelek kepada mereka. Jangan mengajari mereka hal yang bukan-bukan, ya, tapi ajari mereka yang lebih rasional kayak, atau, ya, ajarin mereka sesuatu yang lebih logika kayak, supaya mereka jangan galau terus, ya, supaya mereka jangan putus asa terus, supaya mereka jangan bersedih hati terus. Tapi kalau misalnya ini untuk pacar ataupun mantan pacar atau untuk seorang gebetan, ya, yang sedang ingin curhat kepada kalian, ya, integrate your shadow side. Kembali lagi dikatakan kepada kalian, jangan kalian menaruh rasa dendam kepada orang yang satu ini, ya. Karena orang ini setidaknya masih memiliki usaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Apalagi kalau seorang mantan, dia masih ingin memperjuangkan, ingin memperbaiki hubungan ini bersama kalian. Sebagai gambaran kesempatan yang satu kali lagi atau kesempatan yang terakhir kalinya. Tapi kembali lagi, ya, polarity, keseimbangan antara baik dan buruk itu, ya, disuruh, ya, kalian jangan menaruh dendam, ya. Jangan menaruh dendam kalian, ya. Juga tidak boleh terlalu baperan juga, ya, sehingga gampang terpengaruh ucapan dari orang ini, ya. Tapi setidaknya kalian bertindaklah, ya, yang lebih bijaksana, bertindaklah yang lebih smart, yang lebih pandai, ya. Understand the law of polarity, ya. Hukum tarik-menarik antara, ya, hitam dan putih, hukum tarik-menarik antara sisi baik dan sisi jahat di dalam diri kalian. Maksudnya, ya, kalian, ya, kalaupun tidak bisa melupakan apapun yang diperbuat oleh mantan kalian yang satu ini, ya, setidaknya kalian jangan, ya, memendam perasaan dendam di dalam hati kalian, ya.
tutupi perasaan dendam kalian ini dengan cara ya menggunakan sisi baik kalian, sisi memaafkan kalian. Tapi kalau kalian memang sudah memaafkan dia ya, maka jangan terlalu mudah juga untuk menerima orang ini lagi kembali. Oke? Kalian mesti seimbangkan ya. Supaya ya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi kembali. Agar jangan sampai terulangi lagi, oke? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang ketiga ini ya, cukup simple dan seadanya. Kalau misalnya ingin penjelasan yang lebih spesifik ke energi kalian sendiri yang lebih akurat ya, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, oke? Kalau kalian memang benar-benar berniat serius ya, lihat di kolom deskripsi saya ya. Ada nomor WhatsApp saya di sana ya. Tapi kalian mesti menunggu ya. Kalian bisa charter, order, dan booking saya dulu dan kalian mesti nunggu ya. Karena personal ataupun private reading barusan dibuka lagi kembali di tanggal 20 atau tanggal 21 Februari ini, oke? Ditunggu. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif yang bisa kalian petik dan bisa kalian raih ya. Agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya untuk diri kalian, supaya kalian tahu apa yang boleh kalian lakukan dan apa yang mesti kalian hindari. Dan sekali lagi, kalau kalian merasa readingan ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Kita sama-sama saling tolong-menolong dan bantu-membantu di sini ya guys. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya ya, saya ingin mengatakan kalau personal ataupun private reading barusan dibuka lagi kembali di tanggal 20 atau tanggal 21 Februari ya. Saat ini sedang liburan panjang. Tapi kalau kalian memang benar-benar berminat yang serius, kalian bisa charter, order, dan booking saya dulu agar saya bisa mengatur jadwal dan waktu yang tepat untuk diri kalian semua. Oke guys, ditunggu ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan diri kalian semua ya. Kita saling mendoakan yang baik-baik untuk diri kita ya. Dan akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.